Di sini dengan Cece Tarot, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Salam kenal bagi teman-temanku yang baru menemukan channel Cece Tarot ya. Salam kenal buat kalian. Jangan lupa bantu subscribe follow-nya ya. Oke teman-teman, yuk kita reading ya. Banyak yang menanyakan kepada Cece. Cece kenapa sih kok dia itu diem saja, kok belum action-action ya? Kenapa sih dia itu kok kuat banget ya diam? Sudah mencoba klarifikasi tapi dia diam. Sudah mencoba klarifikasi dengan teman juga dia diam. Tidak ada action dan lebih cenderung cuek. Nah, tuh ya. Gimana nih mengatasinya? Oke. Coba kita intip ya kenapa dia diam. Oke. Kenapa dia diam? Bagi teman-teman pendengar CC Tarot dimanapun kalian berada, dari Aceh sampai Papua, sukses buat kalian ya. Silakan absen dari kota mana, negara mana, dari zodiaknya apa, atau namanya siapa bolehlah kalau kamu mau kenalan ya sama CC ya. Silakan komen ya. Kalau resonate silakan komen juga, dan juga kalau kalian suka dengan video ini nanti silakan like videonya ya, dan jangan lupa bantu subscribe dulunya. Terima kasih sahabatku ya. Kenapa dia kok diem dan cuek ya? Kenapa ini tidak action? Ada apa dengan dia ini? Apa yang disembunyikan dia kira-kira ya? Sorry ya, agak masuk angin ini. Oke, bagaimana kondisi dia? Apa sebetulnya yang disembunyikan? Kenapa dia ini masih diem ya? Oke, kenapa dia diem? Oke, kenapa dia diem dan cuek ya? Kenapa dia belum action dan kenapa dia diem? Tidak ada klarifikasi, diem, tidak menjelaskan. Pokoknya intinya diem. Kenapa? Jadi apa arti diam dia selama ini? Dan ternyata kalau kita bisa lihat energi dia adalah ego. Nah tuh ya, kalau kamu menghadapi orang ego ini, wah susah nih. Gimana? Kenapa dia seperti itu? Nah, tuh. Walaupun ego diam, kenapa tidak memberi penjelasan? Karena sebetulnya dia ini masih sayang kamu. Dia tidak mau memberikan penjelasan, tidak ingin menyakiti kamu. Kenapa dia tidak ingin menjelaskan? Kenapa dia diam? Karena dia ini tujuannya, kenapa diam? Dia satu tidak ingin melukai perasaan kamu. Kenapa dia diam? Diam adalah dilakukan jika suatu saat dia kembali lagi sama kamu, dia tidak malu. Nah itu arti diamnya dia seperti itu. Karena kalau nanti ambil contoh dia ini sudah melukai perasaan kamu lagi, berarti tidak ada kepercayaan lagi dong kedua. Jadi nanti dia nanti akan lebih melukai perasaan kamu. Itulah kenapa dia lebih pilih diam, tidak memberikan klarifikasi, dan dia tidak mau bicara dengan kamu karena dia ini masih fokusnya tidak pada kamu, fokusnya masih kepada orang lain. Nah, dia berharap dengan diam itu nanti tidak timbul pertengkaran. Kenapa dia cuek dan dia diam? Karena dia tidak ingin bertengkar dengan kamu, tidak ingin salah paham lagi. Dia tidak ingin banyak orang yang terluka karena dia gitu ya. Itulah kenapa dia diam. Diam bukan berarti tidak mikir, diam itu berpikir. Bagaimana baiknya karena dia merasa yang bersalah, dia merasa yang melakukan kecurangan, dia yang berselingkuh, dia yang mendua hati, makanya di sini dia tidak mau kamu itu selalu menyalahkan dia. Ya sudah, dia mengakui kesalahannya, tapi dia diam karena takut dengan kamu, takut diajak bertengkar, takut nanti mungkin kalau orang yang keras itu bisa sampai mukul ke fisik gitu ya, dia tidak suka dengan itu, makanya lebih baik diam. Dengan diamnya ini
tujuannya agar kamu juga tidak terlalu ngomel-ngomel, tidak terlalu marah terus sama dia. Nah, tujuannya dia diem adalah dengan cara seperti itu. Dia kenapa tidak memberi kabar kamu? Kenapa dia memblokir kamu? Karena dia tidak ingin, fokusnya ini terpecah. Jadi dia fokusnya tidak 100% kepada kamu. Jadi masih 70%-nya ke orang lain, 30%-nya ke kamu. Dia berharap dengan diam, suatu saat kembali kepada kamu, dia tidak malu, intinya begitu. Ya mungkin di saat sekarang ini kan, lagi berpisah nih ya, berpisah. Nah ini diharapkan di saat berpisah sekarang ini, kalau suatu saat nanti kembali kepada kamu, mengajak rujuk kembali, dia tidak malu. Jadi itu kenapa dia diem. Justru kalau dia bilang langsung mengklarifikasi sama kamu, "Aku nih sebetulnya sudah tidak senang sama kamu. Kamu tak ceraikan karena memang aku tidak senang sama kamu. Aku, pisah dengan kamu, pacaran dengan kamu karena aku tidak cocok." Nah beda gitu ya. Beda kalau dia sudah bicara seperti itu beda. Ini bagi yang menghilang ya, bagi yang menghilang, kemudian diam, cuek, tidak mau bicara, tiba-tiba diblokir, pokoknya semua media sosial terblokir, dengan tujuan tidak kamu ganggu, karena fokusnya masih, tadi 70% ke orang lain, 30%-nya kamu. Dia berharap dengan diamnya dia, kalau suatu saat butuh kamu gampang. Kalau, dengan diam suatu saat itu, kalau dia contoh nih, aku butuh uang, aku butuh kamu ya, tolong bantu ini aku, tolong bantu pekerjaan, tolong bantu uang, tolong bantu ini itu." Dia akan mudah datang, lebih mudah bicara. Nah, kenapa, sekarang ini tidak mau klarifikasi? Ya, dia menunggu di saat dia butuh, baru dia akan, benar-benar, apa ya, dia akan datang kepada kamu dan dia akan minta tolong dan lain-lain. Sebetulnya orang-orang kayak begini ini memang, bentuk-bentuk orang yang tidak bisa mengekspresikan. Dia tidak tahu bagaimana caranya dia ini mau bicara sama kamu. Dia tidak berani ada, bicara terus terang jujur kepada kamu, ya. Karena dia ini mungkin bisa saja karena dulu-dulu pernah trauma dengan masa lalu, atau mungkin waktu kecilnya dia punya masa, trauma dengan orang tuanya atau saudaranya, bisa juga demikian. Itulah kenapa dia bersikap lebih banyak pendiam, cuek, kemudian lebih banyak kalau ada masalah itu diam, ya. Diamnya itu adalah seperti itu. Ini bagi dia yang, sudah selingkuh atau dia mendua hati atau dia sudah berkomitmen dengan orang lain. Nah, bagaimana kalau dia ini diem, tapi dia ini ada masalah dengan kamu, bukan karena masalah pihak ketiga, bukan masalah, bukan masalah karena betul-betul ada hubungan dengan orang lain, bisa juga masalah pekerjaan. Kalau dia masalah pekerjaan, ya pada intinya dia tidak mau kamu ganggu, dia kepingin fokus kepada karirnya. Kalaupun dia ini diam karena kamu di-ghosting, tiba-tiba ada masalah, kamu di-ghosting, masalah kamu mungkin ada masalah selisih paham kecil-kecilan. Nah, kenapa dia diam? Ya biar kamu diam, biar kamu tidak ngajak bertengkar. Nah, biar nanti suatu saat kalau kamu sudah diam, kamu sudah tenang, lah baru dia nanti akan bicara dengan kamu lagi, kembali lagi, ngobrol baik-baik lagi. Nah, kayak gitu ya. Oke, silakan sesuaikan dengan kondisi kalian karena ini general reading ya teman-teman. Jadi kamu harus bisa menyikapi readingan ini dengan baik ya. Jadi kalau perjalanan energi ini sama dengan yang kamu jalani, berarti ini adalah energi kamu dan dia. Kalau tidak, maka bukan energi kamu. Jadi kalau tidak resonan ya silakan. Besok lihat readingan Cici lagi ya, karena Cici kan dari pagi siang malam, masih banyak yang selalu diisi ya. Jadi banyak dari request kalian yang harus saya readingkan ya, seperti itu.
Karena readingannya tidak personal ya, tapi kalau teman-teman kepingin personal reading berbayar dan lebih difokuskan kepada energi kamu, ya bolehlah ya. Silakan di bawah deskripsi ada nomor yang bisa kalian hubungi. Dan nanti saya akan bagi playlistnya ya, jadi kalian nanti akan tahu ya. Siapa tahu kamu kepingin penasaran ya, gimana sih Cece sebenarnya dia. Nah kalau pribadi kan beda ya dengan general ya, jadi lebih difokuskan kepada energi dia ya. Oke teman-teman, inilah energi kamu dan dia, semoga bisa membantu pencerahan ya. Terima kasih, sukses buat kalian semua. Apabila teman-teman butuh personal reading tadi ya, silakan di bawah deskripsi ada nomor yang bisa kalian hubungi. Oke, terima kasih, sukses buat kalian semua dan tetap semangat. Jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan, dekatkan diri pada Tuhan, bersabarlah dan bertakwalah kepada Tuhan. Dan lebih ikhlas ya menjalani hari-hari biar kamu tidak selalu galau, sedih. Aduh kalau kamu galau sedih, Cece ikut sedih. Ikut sedih nih Cece ya, jadi jangan sedih ya. Oke, tetap happy ya dan semangat, kamu orang hebat, kamu bisa lewati semua ini. Kamu adalah orang-orang yang kuat yang dipilih Tuhan agar kamu menjadi seseorang yang luar biasa. Dan karena untuk sukses itu butuh perjuangan dan butuh jatuh bangun ya. Jadi kalau kamu selalu mulus maka kamu tidak akan merasakan kesuksesan. Jadi di sini itulah gunanya kamu bisa merasakan sakit, merasakan senang. Itulah kehidupan ya. Kalau kamu bisa menyikapi kehidupan ini dengan baik maka kamu akan happy. Oke, terima kasih, sukses buat kalian semua. Salam dari Cici, bye-bye.